Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat keadaan kondisi sekarang ini, semakin lama sepertinya semakin panas. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Jadi pada dasarnya kita semua harus hati-hati dengan hidup ini. Yang membuat seperti ini siapa? Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada yang perlu disalahkan, dan tidak pula kita lepas dari kesalahan. Pada dasarnya kita sebagai manusia tak luput dari sebuah kesalahan. Jadi mohon kiranya kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena inilah dunia. Inilah alam semesta. Dan kita sebagai manusia hanyalah salah satu makhluk dari Tuhan itu sendiri. Dan manusia tidaklah mudah. Dunia tempatnya ujian bagi orang yang tidak mengenal agama dalam artian keimanan. Dia bisa bebas menjalani apapun di dunia ini tanpa memikirkan yang lain. Tapi agama diturunkan untuk hati nurani. Coba dibayangkan jika mana agama tidak diturunkan. Alam ini menjadi rusak, yang merusak manusia. Alam ini menjadi baik, yang membenahi juga manusia. Inilah dunia. Semua agama sama. Dari mana? Dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Roh Allah. Jadi kalau kita membahas masalah Tuhan, tak terlepas dari bahasa roh. Kalau kita menggunakan akal pikiran itu bisa salah. Berhubung itu bahasa roh, yaitu bahasa rohani. Dan yang punya rohani itu siapa? Kalau bukan manusia. Semua nabi manusia. Tapi bisa disebut itu utusannya mengutus siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu di mana? Apa yang tampak ini Tuhan? Ini adalah wujud ciptaan. Karena yang namanya Tuhan itu bisa berkehendak apapun. Jadi apapun yang ada di dunia ini, alam semesta ini, itu darinya. Kalau Allah dibilang itu menciptakan, Allah itu berubah. Dari A menjadi Z. Dari A menjadi macam-macam. Dari yang awal sampai yang akhir itu Allah semua. Makanya Allah dibilang sebutan. Tuhan itu dibilang sebutan. Karena yang jalan dari awal sampai akhir itu dari zat yang pertama tadi.
yang berkehendak tadi. Kalau kita analogikan dengan logika kita, ya logika kita yang bisa diciptakan hasil karya manusia itu bisa dengan logika. Karena logika menggunakan pikiran dan akal. Tapi dengan bahasa roh, bahasa kitab suci, itu dengan hati nurani. Perjalanan roh, perjalanan rohani. Jadi semua para nabi itu perjalanan rohani, bukan kecerdasannya, tidak guna. Dalam artian kitab suci loh ya. Tapi dalam hidup bermasyarakat, hidup bersama yang lain, manusia dikasih bekal. Ada pikiran, ada akal. Lah rohani juga ada rasa dan batin. Ini dua tempat yang berbeda. Jadi ini ada ranah yang beda. Ada ranah untuk yang nyata dalam artian yang terlihat oleh mata, dan ranah yang tak terlihat oleh mata yang disebut dengan gaib. Lah gaib itu ada gaib makhluk juga. Gaib Allah juga ada. Kan itu yang menjadi masalahnya. Kalau gaib makhluk juga tidak semua orang bisa melihat. Tapi jika Anda mau belajar dan ada kemauan, ya pasti Anda bisa. Selama Anda mau belajar. Kalau kita mengandalkan pikiran dan akal, hanya terbatas. Apa yang kita baca, apa yang kita ketahui dengan cara melihat. Dengan batin kita, hati nurani kita. Ini juga ada mata yang namanya mata batin. Hati nurani. Ya bahasa umumnya kan begitu. Jadi perdebatan-perdebatan di dalam agama bagi orang yang sudah mengerti itu tidak perlu. Tapi pemahaman-pemahaman di situ ya wajar. Namanya tingkat pemahamannya beda. Yang namanya pemahaman itu bisa benar, bisa salah, bisa beda. Yang paling bahaya itu kalau pahamnya itu salah. Dia merasa benar, lah itu bahaya. Baik, segitu dulu. Ada kiranya ini bermanfaat, silahkan digunakan. Jika tak bermanfaat, silahkan diabaikan. Karena kuasa di muka bumi, kuasa dan penguasa hanyalah yang maha kuasa. Tuhan semesta alam. Gusti Allah. Kalau orang Jawa, kejawen. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.